Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dari Benedict Development akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu business case. Benedict Development terdiri atas tim. Yang pertama saya sendiri, Nurul Imania, NIM 09. Yang kedua ada Rafiq Irfan, NIM 18. Dan yang ketiga ada Muhammad Javier Davarozi, NIM 48. Business case yang pertama terdiri dari deskripsi proyek. Toko Mutiara adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam bahan barang kebutuhan sehari-hari, di mana Toko Mutiara banyak mempunyai pelanggan dari warga sekitar toko maupun orang-orang lewat yang hanya sekedar beli minuman dan rokok. Toko ini dijaga dan dioperasikan oleh Ibu Santi selaku pemilik toko. Pengoperasian toko yang hanya dihandle oleh sang pemilik dan masih dijalankan dengan manual, membuat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Di antaranya yaitu kesalahan penghitungan jumlah transaksi penjualan, kekeliruan pencatatan stok barang, sehingga membeli barang yang stoknya masih banyak di toko. Pencatatan hasil harian yang kadang terjadi kekeliruan. Dari masalah-masalah di atas, Toko Mutiara membutuhkan sebuah sistem yang di mana dalam sistem tersebut dapat memberikan kemudahan transaksi penjualan, pencatatan stok barang di toko, dan juga pencatatan hasil harian toko. Kemudian di bagian bawah ada dokumentasi wawancara dengan pemilik toko. Di sebelah kanan ada jadwal proyek. Jadwal proyek yang pertama dimulai tanggal 16 September yaitu pembentukan tim. Kemudian di tanggal 21 September penentuan proyek apa yang akan dibuat dalam capstone project ini. Kemudian di tanggal 24 September ada penggalian kebutuhan sistem yaitu dengan membuat business case ini. Lalu di tanggal 30 September sampai 8 Oktober pembuatan SKPL. Dokumen SKPL ada di sebelah dan ini link dokumennya. Kemudian di tanggal 14 sampai 13 November ada pembuatan dokumen DPPL. 1 November pembuatan desain database. 3 November pembuatan desain interface. Kemudian lanjut ke bawah ada resiko proyek. Resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, analisis sistem yang kurang mendalam, sehingga menyebabkan kekurangan pahaman terhadap kemauan klien. Yang kedua, keterlambatan pengerjaan sistem, sehingga membuat jadwal proyek molor. Yang ketiga, miskomunikasi antara tim dan klien. Kemudian, fitur-fitur yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek ini, yaitu yang pertama, fitur transaksi penjualan. Yang kedua, fitur pencatatan stok barang. Dan yang ketiga, fitur pencatatan hasil penjualan harian. Di mana fitur transaksi penjualan berisikan tabel-tabel nama barang, nominal harga barang, jumlah barang, tanggal transaksi, dan total jumlah yang harus dibayar. Dalam fitur ini terdapat menu CRUD. Sama dengan fitur-fitur yang selanjutnya juga terdapat menu CRUD. Kemudian di bawahnya, biaya proyek. Komponen proyek dan juga biaya komponen. Di sini kami membuat biaya proyek yang terdiri dari komponen proyek dan juga biaya komponen. Yang pertama anggaran penunjang dengan biaya 1 juta, perangkat keras dengan biaya 3.500.000 rupiah, dan juga ada biaya perangkat lunak dan lisensi 3.500.000 rupiah, anggaran personil senilai 2 juta rupiah, dengan total biaya proyek yaitu 10 juta rupiah. Selesai dengan business case, kita akan lanjut ke dokumen SKPL. Dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang pertama yaitu bab 1 tujuan. Tujuan dari pembuatan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait spesifikasi kebutuhan dan pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan baik dalam gambaran umum atau penjelasan yang mendetail. Dokumen ini dapat menjadi acuan yang dibaca oleh para tim pengembang yang berjumlah 3 orang, seorang klien dan juga dosen pembimbing. Lingkup masalah dalam dokumen
SKPL ini dalam pembuatan proyek ini yaitu sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan transaksi penjualan secara online maupun offline serta alur keluar masuknya barang. Aplikasi ini memiliki sebuah website yang dapat diakses oleh user untuk transaksi penjualan online serta memiliki dashboard yang dikelola oleh admin dengan fitur sebagai berikut: stok barang, penjualan, pembayaran, dan juga rekap. Berikut adalah link referensi dari pembuatan dokumen SKPL ini. Kemudian di sebelah kanan ada definisi, akronim, dan juga singkatan. Yang pertama ada SKPL, yaitu definisinya singkatan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu suatu dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam bab 1 yang terakhir terdapat deskripsi umum. Dokumen ini terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, kemudian deskripsi keseluruhan, dan juga kebutuhan spesifik. Di mana dalam bab 1 terdapat tujuan, lingkup masalah, definisi akronim dan singkatan, referensi, dan deskripsi umum. Subbab tujuan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya dokumen ini. Subbab lingkup masalah menjelaskan deskripsi singkat sistem serta tujuan dibuatnya sistem. Subbab definisi akronim dan singkatan menjelaskan definisi dari singkatan yang ada pada dokumen ini. Subbab referensi menjelaskan sumber referensi. Subbab deskripsi umum menjelaskan tentang letak dan misi dari dokumen ini. Bab 2 terdiri dari 3 subbab, yaitu perspektif produk, yang menjelaskan tentang komponen utama dari keseluruhan sistem, kemudian subbab fungsi produk menjelaskan gambaran umum terkait fungsi produk, subbab karakteristik menjelaskan karakteristik umum dari pengguna produk. Bab 3 terdiri dari 3 subbab, yaitu subbab kebutuhan fungsional, tentang detail dari fungsional produk, subbab use case, menampilkan use case diagram dari produk dan juga use case description. Kemudian subbab kebutuhan non fungsional menjelaskan kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian lanjut di bab 2 ada karakteristik pengguna. Admin pemilik toko mengerti cara mengoperasikan komputer secara umum. Jika lebih mendetail, pengguna belum mampu mengoperasikannya. Fungsi produk yaitu fungsi utama website penjualan toko Mutiara, stok barang berfungsi sebagai pencatatan keluar masuknya barang, penjualan berfungsi sebagai pencatatan transaksi penjualan, pembayaran berfungsi sebagai pencatatan pembayaran dari transaksi penjualan, laporan berfungsi sebagai laporan transaksi penjualan pada hari tersebut. Perspektif produk. Selama ini toko kelontong Mutiara melakukan seluruh transaksi penjualan secara manual dan masih terpaku pada penjualan offline. Maka website penjualan toko Mutiara adalah aplikasi pertama yang dibuat untuk membantu mempermudah transaksi penjualan offline. Use case. Di sini terdapat use case, aplikasi kasir, dan pencatatan stok barang toko Mutiara. Ada 2 aktor, yaitu yang pertama admin toko, yang kedua pemilik toko. Admin dapat melakukan login, menambah data pembelian, menambah data barang, menambah data penjualan, dan juga logout. Sedangkan pemilik toko dapat melakukan login, menambah data pembelian, menambah data barang, menambah data penjualan, logout, dan juga melihat rekapan penjualan. Kebutuhan fungsional. Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem. Sistem dapat melakukan pencatatan data dengan menyediakan fitur tambah, edit, dan delete atau CRUD. Sistem dapat melakukan pencatatan data barang dan alur keluar masuk barang secara otomatis. Sistem dapat menampilkan stok barang yang ada. Sistem dapat mengetahui laporan keuangan secara berkala. Kebutuhan non-fungsional. Berikut dasar kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, operasional. Menggunakan OS Windows, spesifikasi komputer minimal Windows 7, kebutuhan RAM 256, kebutuhan hard disk 10 GB, printer. Kemudian berikut daftar kebutuhan non-fungsional, yaitu security. Sistem aplikasi dan database dilengkapi password, dilengkapi CCTV di toko. Selanjutnya,
dokumen DPPL. Oke, pada bab 1, dokumen PPPL, DPPL, tujuan pembuatan dokumen PPL bagi aplikasi kasir dan pencatatan stok barang toko mutiara ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai rancangan perangkat lunak yang akan dibuat, baik berupa deskripsi data dalam bentuk basis data yang akan digunakan dalam pembuatan perangkat lunak dan juga desain UI dan UX perangkat lunak. Kemudian dokumen ini dapat menjadi acuan yang dibaca oleh para tim pengembang yang berjumlah 3 orang, seorang klien, dan juga dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, ruang lingkup. Website penjualan toko mutiara adalah sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan transaksi penjualan secara online maupun offline, serta alur keluar masuknya barang. Kemudian aplikasi ini memiliki sebuah website yang dapat diakses oleh user untuk transaksi penjualan online, serta memiliki dashboard yang dikelola oleh admin dengan fitur sebagai berikut. Yang pertama stok barang, yang kedua penjualan, yang ketiga pembayaran, kemudian yang terakhir rekapan. Kemudian akan dijelaskan oleh Rafiq ke depan. Selanjutnya ada definisi akronim dan definisi akronim. Sini untuk definisi DPPL adalah singkatan dari deskripsi rancangan perangkat lunak, yaitu suatu dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai rancangan perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian referensi yang kami gunakan dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Deskripsi umum, dokumen ini terdiri dari 2 bab, yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2 perancangan sistem. Bab 1 terdiri dari 5 subbab, yaitu tujuan, lingkup masalah, definisi akronim, singkatan, referensi, dan deskripsi umum atau overview. Subbab tujuan menjelaskan tentang tantangan tujuan dibuatnya dokumen ini. Subbab lingkup masalah menjelaskan deskripsi singkat sistem serta tujuan dibuatnya sistem. Subbab definisi, akronim, dan singkatan menjelaskan definisi dari singkatan yang ada pada dokumen ini. Lalu untuk subbab referensi memberikan sumber referensi pembuatan dokumen ini. Subbab deskripsi umum, overview mendeskripsikan tentang letak dari isi dokumen ini. Kemudian bab 2 terdiri dari 3 subbab, yaitu arsitektur sistem, perancangan data, dan perancangan antarmuka. Subbab arsitektur sistem menjelaskan tentang hasil perancangan sistem, deskripsi sistem baru, aktor yang terlibat dan digambarkan dalam diagram UML. Subbab perancangan data menjelaskan tentang daftar entitas beserta atributnya dan juga teknologi basis data apa saja yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak. Lalu terakhir subbab perancangan antarmuka sistem. Berisikan penggambaran umum dari halaman utama dan juga detail field yang dibutuhkan sistem. Subbab ini berisikan desain UI sistem. Lanjut untuk kelas diagram, di sini ada 6 diagram ya. Untuk di kelas CI session terdapat ID, kemudian IP address, timestamp, dan data. Lalu untuk tabel barang, di sini ada kode barang, nama barang, brand, stok, harga, aktif, yang mana operasinya ada create dan edit. Lalu untuk tabel data penjualan ada ID penjualan, ID barang, quantity, dan harga. Kemudian tabel penjualan ada ID penjualan, nama barang, tabel penjualan, harga yang dapat melakukan operasi create, edit, dan delete. Kemudian tabel detail pembelian ada ID pembelian, ID barang, quantity, harga. Terakhir tabel pembelian ada ID pembelian, nama barang, tanggal penjualan, harga, dan operasian create, edit, delete. Dengan perencanaan data, tabel barang dan nama barang, deskripsi isi sama dengan tabel data barang, primary key kode underscore, kemudian origin. Untuk interupsi, selanjutnya ada sequence diagram. Di sini user melakukan klik login page Toko Mutiara ke forum Toko Mutiara, kemudian klik menu login, dan menampilkan homepage, dan kembali ke menampilkan laman Toko Mutiara. Dan untuk perancangan antarmuka bisa dijelaskan oleh Java. Mohon untuk dibuka dokumen DPPL-nya. Oke.
bagian desain ya. Maaf interupsi. Maaf interupsi. Ini untuk sequence diagram di sini lanjutannya dari yang login tadi. Untuk pembelian barang oleh admin. Sini ada klik menu pembelian barang, kemudian view pembelian barang, get pembelian barang, kemudian mengambilkan pembelian barang. Lalu untuk klik edit pembelian barang, ada ubah data pembelian barang, simpan data pembelian barang, dan kembali ke mengambilkan perubahan data pembelian barang. Lalu klik tambah pembelian barang, ke menginput data pembelian barang ditambahkan, dan menampilkan data penambahan barang. Kemudian klik delete pembelian barang, kemudian informasi penghapusan pembelian barang, data pembelian barang terhapus, dan menampilkan data barang. Untuk klik detail pembelian barang, ada ini view detail pembelian barang, kemudian get data pembelian barang, dan menampilkan detail pembelian barang. Stok barang admin di sini klik menu pembelian barang, view pembelian barang, get pembelian barang, kemudian memberikan pembelian barang. Kemudian klik edit pembelian barang, udah ubah data pembelian barang, simpan data pembelian barang, dan kembali ke menampilkan perubahan data pembelian barang. Dan seterusnya. Kemudian laporan stok barang admin di sini ada klik menu laporan stok barang. Yang berikutnya ada view dan select tanggal laporan stok barang. Yang kemudian akan tampil get laporan stok barang dan menampilkan laporan stok barang tanggal pilihan. Lalu klik laporan stok barang, konfirmasi print laporan stok barang, read data laporan stok barang, dan terakhir menampilkan hasil print laporan stok barang. Kemudian untuk laporan pembelian barang oleh admin. Sama seperti laporan stok barang ini ya. Lalu untuk stok barang pegawai, di sini sama seperti admin, namun bedanya tidak dapat melakukan delete. Hanya dapat melakukan edit, tambah, dan view. Ini juga sama seperti atas ini. Pembelian barang pegawai juga sama seperti admin. Ya, artinya bisa dijelaskan oleh Dava untuk desain pandangan data. Oke, untuk desain perancangan data yang pertama data tabel barang ya, dengan primary kode barang, kemudian foreign key-nya tidak ada. Oke, pada tampilan tabel di sini yang pertama ada kode barang dengan deskripsi kode barang, kemudian tipe data varchar 6, kemudian 0 tidak. Kemudian dilanjutkan dengan nama barang, dengan deskripsi nama barang, dengan tipe data varchar. Kemudian untuk brand dengan deskripsi merek barang, dengan tipe data varchar. Untuk stok dengan deskripsi stok jumlah barang, dengan tipe data integer. Kemudian untuk harga barang, deskripsinya, kemudian untuk tipe datanya double. Untuk aktif, deskripsi enum, Y atau N, kemudian untuk tipe datanya varchar. Selanjutnya, tabel detail pembelian. Pada tabel detail pembelian terdapat ID pembelian dengan tipe data varchar, ID barang dengan tipe data varchar, kemudian quantity dengan tipe data smalit, kemudian harga dengan tipe data double. Selanjutnya, tabel detail penjualan. Terdapat ID pembelian dengan tipe data varchar, ID barang dengan tipe data varchar, quantity dengan tipe data smalin, dan harga dengan tipe data double. Lanjut, tabel pembelian dengan mempunyai primary key ID pembelian dengan tipe data varchar, kemudian tanggal pembelian dengan tipe data date, nama barang dengan tipe data smalin, dan harga dengan tipe data double.
Kemudian untuk tabel penjualan di sini terdapat primary key, yaitu ID penjualan dengan tipe data voucher, kemudian tanggal penjualan dengan tipe data date, nama barang dengan tipe data smiley, dan harga dengan tipe data double. Next, yang terakhir terdapat perancangan antara muka sistem atau desain UI. Yang pada halaman pertama terdapat halaman login. Di sini user akan disuruh login dengan memasukkan username dan password. Terdapat dua user, yakni pada sistem ini terdapat dua user, yakni admin toko dan pemilik toko. Next, yang kedua fitur data pembelian. Di sini pada fitur ini pada user pegawai terdapat fitur data stok barang, data pembelian, dan data penjualan. Pada fitur data pembelian, pegawai dapat menambah data pada fitur ini. Next. Kemudian fitur selanjutnya pada user pegawai terdapat fitur data stok barang. Di sini data stok barang merupakan sebuah daftar stok barang yang ada di toko. Kemudian pada user pegawai bisa menambah data, tetapi tidak bisa menghapus. Lanjut. Next, pada data penjualan barang pegawai. Di sini pegawai juga bisa mendapat data pada fitur data penjualan. Next. Oke. Di sini pada laporan harian pembelian barang oleh pegawai dapat mencetak laporan. Mohon maaf, pause dulu. Lanjut untuk laporan stok barang. Pada laporan stok barang ini terdapat dua submenu, yakni laporan stok barang harian, laporan stok barang bulanan, dan laporan stok barang tahunan. Oke, pada fitur laporan stok barang harian, bulanan, dan tahunan, pegawai hanya bisa mencetak data laporan pada fitur ini. Kemudian yang selanjutnya, pada fitur laporan pembelian barang terdapat submenunya, yakni terdapat laporan pembelian barang harian, laporan pembelian barang bulanan, dan laporan pembelian barang tahunan. Sama seperti sebelumnya, pada laporan pembelian barang, pegawai hanya bisa mencetak laporan dan tidak dapat mengedit, create, dan menghapus data tersebut. Kemudian, next, pada data pembelian barang pemilik toko, di sini pemilik toko dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data pada fitur data pembelian. Next, data stok barang. Di sini pemilik toko juga dapat menambah data dan mengedit data pada stok barang, fitur stok barang. Next. Data penjualan barang. Di sini pemilik toko juga dapat menambah data, mengedit data, serta menghapus data pada fitur ini. Next. Laporan harian pembelian barang pemilik toko. Di sini pemilik toko juga dapat mencetak laporan pada laporan pembelian barang harian, bulanan, dan tahunan. Next. Pada laporan stok barang, pemilik toko juga dapat mencetak laporan pembelian barang pada maksud saya laporan stok barang pada harian, laporan stok bulanan, dan laporan stok tahunan. Next. Sudah.
Oke, sudah. Selanjutnya akan ditutup oleh Raffi Irfan. Sekian presentasi dari kami dalam penjelasan dokumen di PPL, Business Case dan SKPL. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.